Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan tentang tutorial gimana caranya memasang tajwidnya dalam Al-Quran kepada untuk menjelaskan huruf-huruf seperti idhar, idgham, ikhfa, dan iklam. Secara pembukaan daripada kitab tajwid ini adalah sebagai nadham. Fin nuni sakinati wali tanwini linuni intaskun wali tanwini arba'i ahkami fakhud tabayyini wa idhari idghami ikhfa wa iqlabi. Maka dalam hukum tajwid di sini ada 4 bagian daripada hukum tajwid. Yang pertama itu adalah idhar, yang kedua itu adalah ikhfa, yang ketiga iklab, yang keempat itu adalah idgham. Apabila huruf tanwin ataupun nun mati ketemu huruf-huruf di bawah ini seperti yang akan diceritakan ini. Ini yang pertama itu adalah hukum idhar. Nun mati atau tanwin ketemu huruf idhar. Huruf idhar itu ada 6. 1 alif, 2 ha, 3 ain, 4 kha, 5 ghain, dan 6 kha. Seperti dalam ilmu tajwid, dalam disatukan dalam satu kalimat yaitu akhi haka ilman hazahu ghairu khasiri. Jadi di sini adalah untuk meringkas daripada supaya kita tidak lupa untuk ibaratnya mengingat-ingat tentang huruf idhar di dalam kitab tajwid, yaitu disatukan dalam akhi haka ilman hazahu ghairu khasiri. Saudaraku, ini adalah ilmu tajwid, harus diketahui. Kalau tidak mengetahui ilmu tajwid ini maka kamu rugi. Pengenalan huruf idhar yang pertama yaitu nun mati atau tanwin ketemu alif, maka dia dibacanya itu idhar, sangat jelas. Seperti lafad min ummatin ajalaha. Nah, min ummatin ajalah ini nun mati ketemu alif seperti min u. Min u-nya itu adalah nun mati ketemu alif. Ummatin ini tanwin ketemu huruf alif juga. Min ummatin ajalaha, seperti contoh min ummatin ajalah ini adalah menunjukkan bahkan nun mati dan tanwin ketika ketemu huruf alif itu dibacanya harus jelas ataupun disebut idhar. Yang kedua itu huruf H. Huruf H ini apabila ketemu nun mati dengan huruf H maka dibaca idgham seperti nun mati ketemu ha adalah yanhauna, tidak bisa dibaca yang hauna ataupun yanhun, harus dibaca dengan jelas yanhauna. Gimana ketika ibaratnya ini tanwin ketemu huruf ha, seperti contoh jurufinhar. Itu jurufinhar. Ini dalam beda kalimah kita jurufinhar. Jurufin satu kalimah, harin juga satu kalimah. Maka dibacanya harus dengan jelas, membacanya dengan jurufinhar. Itu adalah huruf idhar, tanwin ketemu huruf H. Yang ketiga itu huruf ain. Huruf ain di sini adalah termasuk juga huruf idhar, maka dibacanya juga harus jelas. Seperti dalam satu kalimat huruf idhar itu
ketemu ain, ketika nun mati ketemu ain di dalam satu kalimat seperti lapad yan'iqu. Nah, ini adalah huruf idhar nun mati di tengah-tengah kalimat ketemu dengan ain. Nah, maka dari itu coba kita teliti dan coba kita ibaratnya praktekkan supaya kita tidak kecampur antara huruf idhar dengan huruf iklab ataupun huruf ikhfa. Yang keempat adalah huruf ha. Huruf ha nun mati ketemu dengan huruf ha dalam satu kalimat yaitu tanhitun, tidak bisa dibaca tanghitun, harus idhar. Karena apa? Nun mati itu ketemu ha dalam satu kalimat ini adalah menunjukkan bahkan idhar itu harus dibaca jelas, jangan sampai keliru dibacanya tanhitun. Yang selanjutnya adalah huruf ghain. Tidak sedikit pembaca dan tidak sedikit orang yang tidak membaca belajar tajwid, cara membaca dalam satu kalimat tidak sedikit yang membaca itu huruf ghain ketemu nun mati dibacanya yung. Biasanya rata-rata hampir yang tidak belajar tajwid itu dia fasayung ghidun, padahal di situ itu harusnya fasayun ghidun. Nah, ini kadang-kadang yang sulit kita ibaratnya membedakannya antara ikhfa dengan idhar kalau di dalam tengah-tengah kalimat. Sekali lagi, yang namanya huruf idhar dalam satu kalimat itu kadang-kadang kita keliru, seperti nun mati ketemu ghain yang di sini dicontohkan dengan fasayun ghidun. Yang kelima, yang keenam adalah huruf kha. Huruf kha di sini ini adalah bagian daripada huruf halak. Huruf halak di sini menunjukkan dengan keidharannya itu ketika nun mati ketemu kha ataupun tanwin ketemu kha. Seperti contoh dalam nun mati ketemu kha yaitu min khairin, jangan dibaca min khairin. Nah, jadi di sini sudah ditetapkan dalam hukum tajwid yang namanya huruf idhar itu ada 6 huruf daripada yang sudah tadi dijelaskan, yaitu seperti contoh disatukan dalam satu ayat yaitu akhi haka ilman hazahu ghairu khasiri. Assalamualaikum.